Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kebaikan selalu terlimpah untuk kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Suatu hari, di bulan Ramadan yang penuh berkah, Raja Harun al-Rasyid bertanya kepada Abu Nawas, "Wahai Abu Nawas, aku ingin tahu, apa sebenarnya makna puasa yang sesungguhnya?" Abu Nawas tersenyum dan berkata, "Tuanku, jika berkenan, izinkan aku memberi jawabannya besok." Raja setuju, dan keesokan harinya, Abu Nawas datang membawa 1 ekor anjing dan 1 ekor kucing. Raja dan para penasehat istana terkejut melihatnya. "Apa maksudmu membawa hewan-hewan ini, Abu Nawas?" tanya sang raja. Abu Nawas menjawab, "Mohon bersabar tuanku, mari kita beri mereka makanan." Lalu Abu Nawas meletakkan makanan di depan anjing itu. Dengan rakus, anjing itu langsung melahap makanan tanpa peduli dengan sekitarnya. Kemudian, ia memberikan makanan kepada kucing tersebut. Berbeda dengan anjing, si kucing tidak langsung makan, melainkan mencium makanan itu sebentar, lalu melihat sekelilingnya. Setelah merasa aman, barulah ia makan dengan tenang. Abu Nawas lalu berkata, "Tuanku, inilah perbedaan antara orang yang hanya menahan lapar dan orang yang memahami makna puasa sesungguhnya." Raja mengerutkan dahi. "Apa maksudmu, Abu Nawas?" Abu Nawas menjelaskan, "Anjing itu seperti orang yang hanya menahan lapar, tetapi tidak menjaga sikap dan perbuatannya. Begitu azan maghrib berkumandang, mereka langsung melahap makanan tanpa berpikir. Sementara kucing itu seperti orang yang benar-benar memahami makna puasa. Ia menahan diri, menjaga kesopanan, dan tidak terburu-buru." Raja pun mengangguk-angguk mulai memahami. Abu Nawas melanjutkan, "Puasa bukan hanya soal menahan lapar dan haus, Baginda, tetapi juga menahan amarah, menjaga perkataan, mengendalikan hawa nafsu, dan memperbanyak amal kebaikan. Orang yang hanya menahan lapar tetapi tidak menjaga akhlaknya, puasanya sia-sia. Tetapi orang yang berpuasa dengan hati dan akhlak yang baik, ia akan mendapatkan keberkahan." Raja Harun al-Rasyid terkesan dan berkata, "Abu Nawas, kau telah memberikan pelajaran yang sangat berharga hari ini. Semoga kita semua bisa menjadi seperti kucing itu, yang bukan hanya sekedar menahan lapar, tetapi juga menjaga akhlak dan kesabaran." Sejak saat itu, kisah Abu Nawas ini menjadi pelajaran berharga bagi banyak orang tentang makna puasa yang sesungguhnya. Dan begitulah sahabat kisah kali ini. Kisah selanjutnya. Pada suatu bulan Ramadan, penduduk kota sangat bersemangat dalam melaksanakan ibadah. Setiap malam, mereka memenuhi masjid untuk melaksanakan sholat tarawih dengan penuh kekhusyuan. Namun, ada satu hal yang membuat mereka sedikit mengeluh. Sholat tarawih di masjid itu sangat lama karena imamnya membaca ayat-ayat panjang dalam setiap rakaatnya. Mendengar keluhan warga, Abu Nawas mendapatkan sebuah ide cerdik. Ia pun menawarkan diri untuk menjadi imam sholat tarawih pada malam berikutnya. Para jamaah tentu setuju. Dengan penuh antusias,
Mereka berpikir mungkin Abu Nawas akan membuat sholat tarawih lebih ringan dan tidak terlalu panjang. Malam itu masjid penuh oleh warga yang penasaran dengan cara Abu Nawas memimpin sholat. Setelah iqomah dikumandangkan, Abu Nawas maju ke depan dan mulai sholat dengan suara lantang, Allahu Akbar. Para jamaah pun mengikutinya dengan penuh harapan. Namun yang terjadi selanjutnya membuat semua orang terkejut. Abu Nawas membaca surat Al-Fatihah dengan kecepatan luar biasa, seolah-olah kata-katanya meluncur seperti angin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Tak sampai beberapa detik, ia sudah menyelesaikan bacaan Al-Fatihah dan langsung membaca surat pendek dengan kecepatan yang sama. Bahkan sebelum jamaah sempat memahami ayat yang dibacanya, Abu Nawas sudah ruku. Para jamaah yang belum selesai membaca Al-Fatihah terpaksa mengikuti gerakannya dengan terburu-buru. Tidak sampai beberapa menit, 20 rakaat tarawih telah selesai. Jamaah pun saling berpandangan antara bingung atau takjub. Setelah salam terakhir, salah satu jemaah memberanikan diri untuk bertanya, Abu Nawas, mengapa sholat tarawih malam ini begitu cepat? Dengan wajah tenang, Abu Nawas tersenyum dan menjawab, bukankah kalian mengeluh bahwa sholat tarawih sebelumnya terlalu lama? Maka aku memberikan solusi terbaik, sholat yang cepat dan efisien. Para jemaah pun tak bisa menahan tawa mereka. Mereka menyadari bahwa keluhan mereka telah dijawab dengan cara yang unik oleh Abu Nawas. Akhirnya mereka sepakat bahwa sholat tarawih harus dilakukan dengan seimbang, tidak terlalu cepat hingga kehilangan khusyuan, tetapi juga tidak terlalu lama hingga membuat jamaah kelelahan. Sejak malam itu, sholat tarawih di masjid tersebut berjalan dengan tempo yang lebih baik. Tanpa keluhan lagi, semua orang pun belajar satu hal penting dari kejadian ini, bahwa dalam beribadah bukan hanya kecepatan yang penting, tetapi juga kekhusyuan dan keseimbangan. Dan begitulah sahabat, kisah kali ini. Kisah selanjutnya. Dikisahkan, pihak kerajaan membuat peraturan baru yang berbunyi dilarang mengendarai kuda dengan kecepatan tinggi apabila berada di jalanan kota Baghdad. Abu Nawas yang kala itu baru membeli seekor kuda, ingin sekali menjajal kecepatannya. Namun, naas setiap kali ia mencobanya, ia selalu tertangkap oleh prajurit istana. Pasalnya, semenjak peraturan tersebut dibuat, para prajurit selalu berpatroli di jalanan kota Baghdad. Akibat dari kesalahannya, hampir saja kuda milik Abu Nawas disita. Namun, berkat akal cerdiknya, prajurit istana tidak jadi melakukannya. Lama-kelamaan, Abu Nawas pun merasa jengkel dengan ketegasan prajurit tersebut. Hingga pada suatu hari, Abu Nawas ingin kembali menguji kecepatan kuda miliknya. Namun, lagi-lagi nasib apes menimpanya. Ia kembali tertangkap oleh prajurit yang sama. Abu Nawas, untuk kali ini aku tidak akan memberimu pengampunan. Kuda milikmu harus disita. Kamu sudah berulang kali melakukan kesalahan, bentak sang prajurit. Waduh, kalau begini aku bisa kehilangan kudaku, pikir Abu Nawas. Ia pun berpikir keras mencari cara agar kudanya tidak disita. Akhirnya sebuah ide cemerlang terbesit di benaknya. Ya maaf, aku terpaksa melakukannya. Aku tadi berusaha lari dari perampokan, balas Abu Nawas. Prajurit itu pun terkejut dan bertanya, kamu dirampok Abu Nawas? Bukan, justru aku yang merampok, jawab Abu Nawas dengan santai. Jawaban tersebut membuat si prajurit bingung. Jadi kamu pelaku perampokan?
dan kamu juga mengendarai kuda dengan sangat cepat. Kamu telah melakukan banyak kesalahan, Abu Nawas. Kamu bisa dihukum penjara sangat lama, kata si prajurit. Iya, aku tahu. Hasil rampokannya juga aku simpan di karung itu, balas Abu Nawas sambil menunjuk karung yang berada di atas kudanya. Ketika si prajurit hendak memeriksa karung tersebut, Abu Nawas berteriak, "Awas, di karung itu ada pedang milikku." Prajurit itu pun kembali terkejut. "Kamu juga membawa pedang?" "Abu Nawas, bukankah kamu sudah tahu membawa pedang di tempat umum adalah sebuah kejahatan?" tanya si prajurit dengan gusar. "Ya, tentu saja aku tahu. Pedang itu kan aku gunakan untuk merampok," terang Abu Nawas tanpa ragu. Merasa perbuatan Abu Nawas adalah kejahatan serius, prajurit itu memutuskan untuk melaporkannya kepada Baginda Raja. Maka dibawalah Abu Nawas ke istana beserta barang bukti kejahatan yang dilakukannya. Setibanya di hadapan Baginda Raja, prajurit tersebut melaporkan perbuatan Abu Nawas. Abu Nawas telah melakukan banyak kejahatan, Paduka. Pertama, dia mengendarai kuda dengan kecepatan tinggi. Kedua, dia membawa pedang di tempat umum, Paduka. Ketiga, pedang itu ia gunakan untuk merampok. Dan semua barang bukti ada di dalam karung itu, Paduka, kata si prajurit. Namun, ketika Baginda Raja memeriksa karung yang dibawa, Baginda Raja tidak menemukan apa-apa. Yang ada hanyalah beberapa batu kerikil. Baginda Raja pun menghampiri Abu Nawas. "Abu Nawas, prajurit itu melaporkan kepadaku bahwa kamu telah melakukan perampokan. Dia juga bilang bahwa kamu menyimpan hasil rampokannya di dalam karung, dan kamu juga menaruh pedang di dalamnya. Tapi ketika aku memeriksanya, aku tidak menemukan apa-apa. Tidak ada pedang, apalagi barang hasil rampokan. Apa maksud dari perbuatanmu itu, Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Tidak ada maksud apa-apa, Paduka, dan saya yakin pembohong itu pasti berkata kalau saya mengendarai kuda dengan kecepatan tinggi," balas Abu Nawas. "Loh, kenapa kamu bisa tahu?" tanya Baginda Raja heran. "Apakah Paduka tidak mengerti? Dia itu sengaja mencari-cari kesalahan saya, Paduka. Padahal semua itu tidak ada buktinya," tutur Abu Nawas dengan tenang. "Ya sudah, ini pasti cuma salah paham. Sekarang pulanglah dan jaga kudamu baik-baik. Awas, jangan sampai melanggar peraturan, Abu Nawas. Kamu tidak boleh mengendarai kuda dengan kecepatan tinggi," pesan Baginda Raja. Namun, ketika Abu Nawas hendak meninggalkan istana, prajurit yang menangkapnya berkata, "Ampun, Paduka yang mulia, kenapa Abu Nawas dibebaskan, Paduka? Setidaknya kuda miliknya disitalah, Paduka, karena dia telah melanggar peraturan." Baginda Raja pun membalas, "Cukup, hentikan ucapanmu. Kamu selalu saja mencari-cari kesalahannya, padahal dia tidak bersalah sama sekali." Mendengar itu, si prajurit pun hanya terdiam. Akhirnya, berkat akal cerdikan Abu Nawas, kuda miliknya tidak jadi disita. Dan kisah selanjutnya. Suatu hari, ada saudagar kaya dari negeri seberang datang ke kota Baghdad untuk berniaga. Saudagar kaya tersebut terkenal dengan mata keranjangnya, sehingga apabila melihat wanita cantik, ia berusaha untuk memilikinya. Suatu ketika, tanpa sengaja, ia melihat istri Abu Nawas yang sedang berjalan pulang dari pasar. Si saudagar tersebut sangat terpesona melihat kecantikannya. Segera saja si saudagar itu mencari tahu siapa gerangan wanita yang baru saja dilihatnya. Setelah bertanya kepada warga setempat, barulah ia mengetahui bahwa wanita itu adalah istri Abu Nawas. Tanpa menunggu lama, ia segera mendatangi rumah Abu Nawas. Setibanya di sana, terlihat Abu Nawas sedang duduk santai di depan rumah. "Hei, kamu Abu Nawas itu ya?" tanya si saudagar.
Iya benar. Anda ini siapa? Tanya Abu Nawas. Kenalin, aku saudagar yang paling kaya dari negeri seberang, jawab si saudagar. Oh, dari mana kau tahu namaku? Padahal aku nggak mengenalmu. Terus apa keperluanmu datang kemari? Tanya Abu Nawas kembali. Begini Abu Nawas, aku perhatikan kehidupanmu itu susah. Rumahmu kecil dan jelek lagi. Kamu juga kere. Aku punya tawaran untukmu supaya hidupmu menjadi kaya, kata si saudagar. Oh iya, apa tawarannya? Tanya Abu Nawas. Begini, istrimu kan cantik. Kasihan dia tinggal di rumah jelekmu ini. Kalau kamu bersedia, ceraikan dia dan aku akan menikahinya. Dan jangan khawatir, sebagai imbalannya aku akan memberimu emas sebesar berat badan istrimu, kata si saudagar. Mendengar hal itu, spontan Abu Nawas menjadi emosi dan ingin segera memukulnya. Akan tetapi ia berusaha menahan emosinya. Abu Nawas pun hanya terdiam sembari menghela nafas panjang. Gimana Abu Nawas, kamu masih bingung ya? Baiklah, begini saja. Bagaimana kalau emasnya aku beri 2 kali lipat dari berat badan istrimu? Tanya si saudagar. Menyadari tamunya adalah saudagar mata keranjang, muncullah ide di benak Abu Nawas untuk mengerjainya. Kemudian ia berkata kepada si saudagar, ya kalau aku sih setuju saja, tapi tunggu ya. Bener nih Abu Nawas, lalu aku tunggu sampai kapan? Gak lama kan? Tanya si saudagar tak sabar. Tunggu sampai istriku berat badannya menjadi 1 kuintal. Lumayan kan, aku bisa mendapatkan emas 2 kuintal, jawab Abu Nawas. Dah, itu sih percuma. Mana mungkin aku mau istri berbadan besar, gerutu si saudagar. Lantas ia pun pergi meninggalkan Abu Nawas. Sementara Abu Nawas tertawa terbahak-bahak melihat reaksi saudagar kaya tersebut. Terlepas apakah cerita ini adalah cerita fiksi atau kenyataan, Kisah selanjutnya. suatu hari Raja Harun al-Rasyid ingin menguji kecerdikan Abu Nawas. Abu Nawas, mana yang lebih penting, harta atau kebijaksanaan? Abu Nawas berkata, harta tanpa kebijaksanaan akan habis, tapi kebijaksanaan bisa mendatangkan harta dan kemuliaan. Mendengar hal itu, sang raja tersenyum. Benar, kau memang bijak Abu Nawas. Sejak hari itu, Abu Nawas semakin dihormati di istana. Dan ketahuilah, kebijaksanaan lebih berharga daripada emas. Pada suatu hari, istana Baginda kedatangan tamu sekelompok orang Syiah. Tujuan mereka adalah ingin menantang debat agama kepada para ulama di kota itu. Sebagai tuan rumah yang baik, tentu Baginda Raja menyambutnya dengan ramah. Setelah mereka dipersilahkan duduk, salah satu dari mereka berkata, "Maaf Paduka yang mulia, bukannya kami bermaksud kurang ajar, tapi kami hanya ingin menguji sampai seberapa tinggi ilmu agama para ulama di kota ini." Baginda Raja membalas, "Oh, tidak apa-apa. Saya justru malah tertarik. Sekaligus bisa menambah wawasan ilmu agama." Baginda Raja lalu memanggil beberapa ulama kota Baghdad yang berilmu tinggi. Tapi sayangnya saat berdebat, tak ada satupun ulama Baghdad yang bisa menandingi keilmuan sekelompok orang Syiah itu. Kala itu Baginda Raja hampir menanggung malu. Pasalnya, para ulama yang ia andalkan harus menelan kekalahan. Tiba-tiba, seorang penasehat istana membisikkan sesuatu ke telinga Baginda Raja. "Paduka yang mulia, kenapa tidak undang saja Abu Nawas? Orang seperti mereka pasti akan kewalahan menghadapinya," ujar penasehat istana. Usulan penasehat istana tersebut membuat Baginda Raja merasa mendapatkan angin segar. Ia pun langsung menyetujuinya. Kemudian Baginda Raja berkata kepada sekelompok orang Syiah itu,
Di kota ini masih ada seorang ahli ilmu yang juga tak kalah cerdas. Apakah kalian berani? Tanya Baginda Raja. Tentu saja Paduka, siapa orangnya? Segera hadirkan ke sini, tantang mereka. Maka diperintahkanlah beberapa pengawal istana untuk menjemput Abu Nawas. Singkat cerita, mereka pun tiba di rumah Abu Nawas. Tuan Abu, Anda diperintahkan Baginda Raja untuk segera menghadap ke istana, kata salah satu dari pengawal. Ada apa? Bukannya kemarin aku sudah ke istana, jawab Abu Nawas. Benar Tuan Abu, tapi kali ini Baginda Raja sangat membutuhkan Anda, balas pengawal. Loh, emangnya kenapa? Tanya Abu Nawas penasaran. Jadi, ini Tuan Abu, di istana ada sekelompok orang Syiah. Mereka menantang debat ilmu agama kepada siapa saja, jawab pengawal. Lalu, kenapa tidak undang saja para ulama? Tentu mereka lebih pandai daripada aku, ujar Abu Nawas. Sudah Tuan Abu, tapi mereka semua tidak bisa berkutik, kata seorang pengawal. Akhirnya Abu Nawas pun terpaksa memenuhi panggilan Baginda Raja. Singkat cerita, sampailah Abu Nawas ke istana. Di sana nampaklah para ulama Syiah sedang duduk berkumpul di sebuah aula kerajaan. Tidak seperti biasanya, Abu Nawas memasuki aula sambil menenteng sandal miliknya. Melihat hal itu membuat Baginda Raja dan sekelompok orang Syiah dibuatnya terheran-heran. Kemudian sekelompok orang Syiah itu bertanya kepada Abu Nawas, "Kamu ini aneh, kenapa menenteng sandalmu masuk ke dalam istana?" Dengan santainya Abu Nawas menjawab, "Oh, ini saya teringat peristiwa zaman Rasulullah masih hidup. Para kelompok Syiah suka mencuri sandal. Makanya saya bawa masuk, takut sandalnya hilang," jawab Abu Nawas. Jawaban Abu Nawas tersebut sontak membuat sekelompok orang Syiah semakin bertambah heran. Begitu juga dengan Baginda Raja. "Kamu jangan mengarang cerita palsu. Zaman Rasulullah ajaran Syiah belum ada," protes mereka. "Wah, kalau begitu diskusi perdebatan kita selesai. Dari mana ajaran agama Islam kalian? Kalau di zaman Rasulullah saja belum ada Syiah," jawab Abu Nawas dengan enteng. Kemudian Abu Nawas pun langsung ngeloyor pergi meninggalkan mereka. Sementara sekelompok orang Syiah ini tidak bisa membantah pernyataan Abu Nawas. Baginda Raja yang menyaksikan hal itu seketika tertawa terbahak-bahak sembari memuji kecerdasan Abu Nawas. Begitulah kali ini ceritanya sahabat, dan seperti biasa kisah selanjutnya. Suatu hari, Baginda Raja mengundang beberapa ulama untuk berkumpul di istana, dan tentunya Abu Nawas juga tak ketinggalan hadir dalam pertemuan tersebut. Tujuan Baginda Raja mengundang mereka untuk membahas tentang berbagai masalah hukum-hukum agama. Dengan begitu, beliau tetap bisa menimba ilmu tanpa harus meninggalkan istananya. Ulama fikih menyampaikan keilmuannya seputar halal haram dalam hukum agama. Ulama tauhid menyampaikan keilmuannya seputar keesaan Allah beserta kekuasaannya yang meliputi alam semesta. Begitu juga dengan ulama selanjutnya. Setelah masing-masing ulama menyampaikan ilmu sesuai dengan bidangnya, ini tibalah giliran Abu Nawas. Karena bingung harus menyampaikan apa, Abu Nawas berkata, "Ampun Paduka yang mulia, apa yang ingin Paduka dengar dari saya? Saya rasa para ulama ini sudah menyampaikan semuanya," ujar Abu Nawas. "Kalau menurutmu demikian, baiklah, berarti sekarang waktunya tanya jawab," balas Baginda Raja. "Abu Nawas, apa yang kau ketahui tentang rizki?" tanya Baginda Raja kepada Abu Nawas. "Kita semua
kan pasti meyakini bahwa rizki datangnya dari Allah. Sebagaimana dalam firman-Nya, tak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rizki. Rizki itu datang dari mana saja Paduka. Kita sebagai manusia cukup bertawakal dengan benar. Niscaya rizki akan datang kepada kita. Lakukan yang menjadi bagianmu. Selanjutnya, biar Allah yang mengurus lainnya. Ini berdasarkan hadis Nabi yang berbunyi, andai kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya Allah akan memberi rizki kepada kalian, sebagaimana Ia memberikan rizki kepada burung yang pergi dalam keadaan lapar, lalu pulang dalam keadaan kenyang. Kata Abu Nawas menjelaskan, ternyata pandangan Abu Nawas mengenai rizki tidak sependapat dengan para ulama yang hadir. Wahai Abu Nawas, seandainya seekor burung tidak keluar dari sangkarnya, bagaimana mungkin ia mendapatkan rizki? Tanya salah satu dari mereka. Untuk mendapatkan rizki, dibutuhkan usaha dan kerja keras Abu Nawas. Rizki itu tidak datang sendiri, melainkan harus dicari dan didapatkan melalui sebuah usaha timpal yang lain. Tapi Abu Nawas bersikukuh dengan pendapatnya, sehingga terjadilah sedikit perdebatan di antara mereka. Tak ingin debat berkepanjangan, Abu Nawas lalu berkata, gini saja, besok kita kumpul lagi di sini dan buktikan pendapat kalian di hadapan Paduka Raja. Para ulama ini pun sepakat dengan tawaran Abu Nawas. Abu Nawas dan para ulama kemudian pamit kepada Baginda Raja. Setelah berpamitan kepada Baginda Raja, Abu Nawas pun segera pulang ke rumahnya, sebab ia harus mengajar murid-muridnya. Sementara para ulama ini sibuk mencari cara untuk membuktikan pendapat mereka, hingga pada akhirnya saat mereka berjalan pulang menyusuri sebuah desa, mereka melihat penduduk setempat sedang memanen buah kurma. Kemudian terbesitlah niatan para ulama untuk membantu warga. Setelah selesai dengan pekerjaannya, para ulama ini mendapat imbalan beberapa ikat buah kurma dari warga setempat. Mereka senang bukan main. Para ulama ini senang bukan karena mendapatkan kurma, tetapi karena memiliki alasan untuk menyampaikan kepada Abu Nawas dan Baginda Raja bahwa pendapat mereka tentang rizki adalah benar. Kita mendapatkan buah kurma karena kita berusaha dan bekerja keras, sedangkan Abu Nawas hanya diam di rumah. Mana mungkin dia mendapatkan kurma? Ini menunjukkan bahwa rizki bisa didapatkan bila mencari dengan bekerja. Jadi pendapat kita sudah benar. Besok kita bawa ke istana sebagai buktinya. Kita tunjukkan kepada Abu Nawas dan kepada Baginda Raja, kata salah satu ulama kepada kawan-kawannya. Maka pada keesokan harinya, ulama ini datang ke istana. Sesampainya di sana, ternyata sudah ada Abu Nawas duduk di hadapan Baginda. Melihat para ulama sudah datang, Baginda Raja segera menyambut mereka. Kemarilah, silahkan duduk tuan-tuan, sambut Baginda Raja. Mereka pun lalu duduk bersebelahan dengan Abu Nawas. Sesuai dengan janji kami membawakan bukti atas pendapat kami. Kami rasa pendapat Abu Nawas kurang tepat, Paduka. Justru pendapat kamilah yang lebih tepat. Mendengar hal itu, Baginda Raja pun bertanya, memangnya bukti apa yang kalian bawa? Coba perlihatkan padaku. Para ulama ini segera menunjukkan beberapa ikat kurma dan meletakkannya di hadapan Abu Nawas dan Baginda Raja. Ampun Paduka, buah kurma ini kami dapatkan karena kemarin kami bekerja membantu warga panen kurma. Jadi mengenai pendapat Abu Nawas yang mengatakan seseorang cukup bertawakal dengan benar, nanti rizki akan datang sendiri, kami rasa pendapat tersebut kurang tepat Paduka. Pendapat kamilah yang lebih tepat, karena rizki itu harus dicari. Seandainya kami tidak bekerja membantu warga, kurma ini tentu tidak akan sampai di tangan kami. Sedangkan Abu Nawas kemarin hanya berdiam diri di rumah,
Apakah Abu Nawas mendapatkan kurma seperti kami? Tentu saja tidak, Paduka. Karena kemarin Abu Nawas tidak bekerja, kata mereka menjelaskan. Yang kalian katakan itu benar sekali. Saya sependapat dengan kalian, sahut Baginda Raja. Bagaimana denganmu, Abu Nawas? Apakah kamu masih membantahnya? Tanya Baginda Raja kepada Abu Nawas. Mendengar hal itu, Abu Nawas hanya tersenyum, seraya mengambil kurma dan mencicipi. Kemudian ia pun berkata, kemarin aku memang hanya di rumah seharian, karena aku harus mengerjakan tugasku sebagai guru, yaitu mengajar murid-muridku tentang ilmu agama. Dan hari ini saat kalian bercerita tentang kurma, tiba-tiba saya menjadi kepingin, dan alhamdulillah kalian datang bukan hanya membawa ceritanya saja, tapi juga membawa serta buah kurmanya untukku. Bukankah ini juga bagian dari rizki yang datang tanpa sebab? Seperti yang saya ucapkan dulu, Paduka, cukup dengan tawakal yang benar kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan rizki. Lakukan yang menjadi tugasmu, selanjutnya biarlah Allah yang mengurus lainnya, dan saya melakukan tugasku sebagai guru. Lalu Allah mengirimkan kalian membawakan kurma untukku. Ucap Abu Nawas tak mau kalah. Mendengar penjelasan Abu Nawas, mereka pun langsung tertawa satu sama lain. Kamu memang cerdik, Abu Nawas, puji Baginda Raja. Sementara para ulama ini meskipun berbeda pendapat, mereka tak saling menyalahkan dan membenarkan pendapatnya sendiri. Dan begitulah indahnya Islam, apabila bisa saling menghormati perbedaan pendapat. Kisah selanjutnya. Bukan Abu Nawas namanya jika tidak bisa menjawab dan memecahkan teka-teki yang sulit. Di masa Raja Harun al-Rasyid, ia dikenal sebagai penyair yang cerdas, penuh humor, sekaligus religius. Suatu hari kota Baghdad digemparkan oleh orang asing yang menantang keberadaan Tuhan. Tidak ada yang bisa membantahnya, sampai Abu Nawas turun tangan. Bagaimanakah kisahnya? Pada suatu hari kota Baghdad dikejutkan oleh kedatangan seorang pria asing. Ia berjalan di pasar sambil mengumumkan keyakinannya. Aku tidak percaya adanya Tuhan. Jika Tuhan memang ada, buktikan dengan logika. Warga yang mendengar ucapannya mulai gaduh. Sebagian mencoba membantahnya. Tapi orang asing itu selalu punya jawaban yang membuat mereka terdiam. Berita ini pun sampai ke telinga Raja Harun al-Rasyid. Mengetahui kegaduhan yang terjadi, sang raja memerintahkan pengawalnya untuk membawa orang asing itu ke istana. Di hadapan raja, orang asing itu tetap menantang. Apa tujuanmu membuat kegaduhan di negeriku? Tanya sang raja. Aku hanya ingin jawaban. Orang-orang Islam mengatakan bahwa dunia dan seisinya diciptakan oleh Tuhan. Jika begitu, siapakah yang menciptakan Tuhan? Tanya orang asing itu dengan sombong. Raja Harun al-Rasyid sebenarnya bisa saja menjawab berdasarkan dalil agama. Namun, ia tahu bahwa orang asing itu hanya percaya pada logika, bukan dengan wahyu. Saat raja masih berpikir, seorang menteri berbisik kepadanya, Paduka, jika soal logika, serahkan saja pada Abu Nawas. Dia pasti bisa memberikan jawaban yang membuat orang ini takluk. Raja pun tersenyum dan segera memanggil Abu Nawas ke istana. Tak lama kemudian Abu Nawas tiba di istana. Baginda Raja, ada apa hingga hamba dipanggil? Tanya Abu Nawas. Orang ini menantang keyakinan kita. Ia bertanya jika Tuhan menciptakan alam semesta, lalu siapa yang menciptakan Tuhan? Tanya Raja kepada Abu Nawas. Abu Nawas menatap orang asing itu sambil tersenyum. Ia duduk tepat di hadapan lawannya dan berkata, Baiklah, silahkan ajukan pertanyaanmu.
Dengan penuh percaya diri, orang asing itu mengulang pertanyaannya. Segala sesuatu di dunia ini pasti ada penciptanya. Jika kalian percaya Tuhan menciptakan alam semesta, lalu siapa yang menciptakan Tuhan? Abu Nawas berpura-pura berpikir sejenak, lalu ia berkata, "Baiklah, sekarang gantian aku yang bertanya. Angka 3 berasal dari mana?" Orang asing itu menjawab, "Dari 2 ditambah 1. Bagus. Lalu angka 2 berasal dari mana?" "Dari angka 1 ditambah 1. Abu Nawas pun tersenyum. "Kalau begitu, angka 1 berasal dari mana?" Orang asing itu terdiam. Ia berpikir keras, tetapi tidak pernah menemukan jawaban. Melihat orang asing itu kebingungan, Abu Nawas berkata, "Lihat, angka 1 tidak berasal dari angka manapun. Ia adalah angka pertama, awal dari semua angka lainnya. Begitu pula Tuhan. Tuhan adalah awal, yang maha awal, tidak diciptakan, tetapi menciptakan segala sesuatu. Jika kau bertanya siapa yang menciptakan Tuhan, sama seperti aku bertanya dari mana angka 1 itu berasal, kau pasti tidak akan pernah bisa menjawabnya." Orang asing itu terdiam. Ia merenungkan jawaban Abu Nawas, lalu mengangguk perlahan. "Jawabanmu masuk akal, aku tidak bisa membantahnya." Raja Harun al-Rasyid yang menyaksikan perdebatan itu langsung tersenyum lebar. Seperti yang kuduga, Abu Nawas selalu punya cara untuk membuat lawannya takluk dengan logika yang sederhana. Para menteri dan hadirin di istana pun bertepuk tangan. Orang asing yang tadinya begitu sombong kini terdiam dan merenung. Sejak hari itu, tidak ada lagi yang berani menantang keberadaan Tuhan di kota Baghdad. Semua orang semakin yakin bahwa kebijaksanaan tidak hanya berasal dari kitab suci, tetapi juga dari logika yang tak terbantahkan. Dari kisah ini, kita bisa belajar keyakinan bisa dijelaskan dengan cara yang sederhana, namun logis. Abu Nawas mengajarkan kita bahwa kebenaran tidak harus dipaksakan, tetapi cukup disampaikan dengan kebijaksanaan. Jika sesuatu memiliki awal, maka pasti ada sesuatu yang tidak memiliki awal, dan itulah Tuhan. Jika kalian suka dengan kisah-kisah seperti ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk cerita-cerita menarik lainnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.